Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di galeri YouTube Amelia Sarah Valanta. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton setiap video yang diunggah oleh galeri YouTube Amelia Sarah Valanta. Mohon untuk yang belum sempat mensubscribe, menyukai, maupun mengomentari, yuk langsung saja. Dukung terus galeri YouTube Amelia Sarah Valanta agar lebih semangat lagi dalam menghasilkan karya-karya yang lebih kreatif, inovatif, berkualitas, dan tentunya lebih baik. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini, kita masih di episode yang sama, yaitu masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Tapi kira-kira apa sih yang akan kita pelajari dari teks eksplanasi pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menebak kita akan belajar tentang apa? Oh iya, sudah terpampang dengan sangat jelas ya di situ ya, bahwa kita akan mempelajari tentang menyajikan hasil teks eksplanasi. Sudah siap? Saya rasa kalian sudah penasaran sekali ya, bagaimana cara menyajikan teks eksplanasi. Yuk langsung saja, tidak usah lama-lama, kita bahas bagaimana cara menyajikan hasil teks eksplanasi. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyajikan teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus mampu membedakan teks eksplanasi dengan teks bahasa Indonesia yang lain. Mengapa? Karena teks eksplanasi itu pasti memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan teks lainnya. Jadi, apa saja sih yang harus ada di dalam teks eksplanasi? Bagian-bagian penting apa saja yang harus ada di dalam teks eksplanasi? Jangan sampai apa yang disajikan di dalam teks eksplanasi itu sama dengan apa yang disajikan di dalam teks bahasa Indonesia yang lain. Kalau begitu, nanti pembacanya tidak bisa membedakan. Ya, kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang harus ada di dalam teks eksplanasi. Bagian-bagian penting apa yang harus ada di dalam teks eksplanasi. Termasuk yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada rincian secara detail terkait dengan peristiwa atau fenomena, yang ketiga ada interpretasi, ya kan? Dan juga informasi secara faktual. Nah, itu ya untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, yaitu memahami isi teks eksplanasi dengan baik, ya. Bagaimana kita akan menyajikan sebuah teks eksplanasi kalau kita sendiri saja masih bingung, ya, dengan isi yang akan kita sajikan. Sebelum disajikan kepada pembaca, kita harus menyajikannya atau memuat informasi-informasinya dengan baik, ya, secara lugas, secara informatif, agar pembaca dapat menerima informasi dari yang kita sajikan itu dengan baik juga. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu memberikan komentar mengenai isi. Ya, memberikan komentar mengenai isi dari teks eksplanasi. Nah, untuk kegiatan yang ketiga ini, biasanya kita memberikan komentar terhadap teks eksplanasi yang sudah ada. Begitu. Misalnya, yang sudah dibuat oleh teman. Gitu ya.
Nah, coba sekarang kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 60 dan coba lihat di kegiatan 2. Silakan kalian baca poin 1 dan poin 2 ya. Jangan hanya sekadar dibaca saja, cobalah untuk dipahami. Kira-kira apa sih informasi yang kalian dapatkan setelah membaca poin 1 dan poin 2? Saya beri waktu kalian 5 menit dari sekarang. Nah, poin 1 dan poin 2 tersebut kira-kira termasuk ke dalam bentuk apa sih? Adakah yang tahu? Saya yakin kalian pasti tahu bahwa bentuk dari poin pertama dan poin kedua itu adalah komentar ya. Merupakan komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi ya, tentang terjadinya suatu kejadian. Betul? Nah, jadi kalian tidak usah bingung, tidak usah heran, karena dalam menyajikan teks eksplanasi, kita juga harus bisa mengomentari isi dari teks eksplanasi yang sudah ada. Contoh kegiatan mengomentari, misalnya bisa dalam bentuk ulasan, tanggapan, sambutan atau respon terhadap isi teks eksplanasi. Nah, jenis komentar itu ada 2 loh, ya, apa saja? Yang pertama itu ada kritik atau penolakan. Contohnya seperti pada poin nomor 1 yang sudah kalian baca tadi. Nah, untuk yang kedua itu bentuknya dukungan atau pujian. Dan contohnya itu seperti bentuk poin kedua yang tadi kalian baca, begitu ya. Jadi kalian pasti tahu lah, saya yakin kalian sudah paham bagaimana itu kritik, bagaimana itu dukungan. Kalau kritik itu kan pasti kayak seperti kita menyampaikan adanya tanggapan tidak setuju atau misalkan ada sesuatu yang kurang ya, mengomentari begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dukungan, kita itu bisa seperti menyatakan simpati, empati, apresiasi, begitu. Ya, pokoknya saya yakin kalian pasti sudah paham bagaimana bentuk dari kritik itu, bagaimana bentuk dari dukungan itu. Gitu ya. Kalian pasti sudah membacakan teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Kira-kira menurut kalian, menurut pemikiran kalian loh ya, komentar apa sih yang sesuai dengan teks eksplanasi Gempa Aceh? Silakan kalian sampaikan pemikiran kalian di kolom komentar YouTube saya. Nah, kalau yang pertama tadi kita mempelajari tentang menyajikan hasil teks eksplanasi, maka untuk yang kedua ini kita akan belajar mengenai memproduksi teks eksplanasi dengan tujuannya yang pertama yaitu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu bukan hanya sekadar disajikan begitu saja, tetapi juga ada pola pengembangan paragrafnya dalam kepenulisan teks eksplanasinya. Jadi tidak sembarangan hanya sekadar menulis, ya. Kemudian yang kedua, yaitu menulis teks eksplanasi itu sesuai dengan struktur dan kebahasaannya, ya. Jadi kalau memproduksi teks eksplanasi ini lebih kepada kaidahnya, ya, kaidah penulisannya, begitu. Ya, jadi kaidah atau struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Ya, lebih kepada tubuhnya, begitu bahasanya. Kalau yang pertama tadi itu kan yang menyajikan itu lebih kepada hasilnya. Ya, kalau ini lebih kepada tubuh dari teks eksplanasi sendiri. Sudah siap? Yuk, kita bahas satu per satu.
Menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi yang pertama, ada pola pengembangan sebab akibat. Sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebab dapat diartikan sebagai hal yang menjadikan timbulnya sesuatu. Jadi anak-anak, sederhananya seperti ini ya. Sebab itu merupakan alasan mengapa sesuatu itu terjadi atau suatu fenomena dapat terjadi, begitu. Sedangkan akibat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Jadi sederhananya begini, akibat itu adalah hasil yang ditimbulkan oleh adanya sebab. Persoalan sebab akibat itu berkaitan dengan adanya proses yang dijabarkan dalam sebuah teks eksplanasi. Proses sendiri itu bisa diartikan sebagai kronologi terjadinya suatu fenomena atau suatu peristiwa atau sesuatu, begitu. Kalian bisa membuka atau melihat contoh pola pengembangan sebab akibat pada buku paket bahasa Indonesia halaman 67. Di situ mengenai gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, kalian baca dua paragraf tersebut ya. Saya menetapkan paragraf pertama sebagai bagian sebab, sedangkan paragraf yang kedua itu adalah bagian akibat ya. Jadi terlihat sangat jelas ya di paragraf kedua bahwa gempa bumi ini mengakibatkan. Berarti kan ada hasil yang timbulkan begitu ya. Dalam menulis teks eksplanasi, pola pengembangan penulisannya boleh diawali dengan memaparkan sebab terlebih dahulu, baru diikuti oleh akibat. Tetapi juga boleh jika posisinya itu dibalik, menjadi memaparkan akibat terlebih dahulu, baru merincikan sebab-sebabnya sebagai gagasan penjelasnya. Jadi untuk posisi lah ya dalam sebuah paragraf begitu. Jadi akibat dulu yang ditimbulkan, boleh baru menceritakan sebab-sebabnya. Atau boleh seperti contoh yang di buku paket halaman 67 tadi, menjabarkan sebab dulu baru diikuti oleh akibat. Boleh begitu. Pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi yang kedua, yaitu ada pola pengembangan proses. Proses dapat diartikan sebagai urutan atau kronologi dari tindakan-tindakan atau suatu fenomena yang terjadi. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengembangkan pola penulisan proses dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus mengetahui perinciannya secara menyeluruh. Perincian kejadiannya loh ya. Yang kedua, kita harus membagi atau mengklasifikasikan proses tersebut menurut tahap-tahap kejadiannya. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan tersebut ke dalam detail-detail yang lebih lugas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Kalian bisa melihat contoh pola pengembangan penulisan teks eksplanasi proses ya pada buku paket halaman 68. Nah, di situ bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Saya yakin kalian pasti sepakat bahwa penulisan pada contoh tersebut merupakan penulisan atau pola pengembangan proses karena ditandai dengan adanya konjungsi ya, konjungsi pada dan konjungsi setelah ya. Di situ dituliskan pada bulan keempat, kemudian setelah 7 bulan ya, selama bulan ke-8 dan ke-9 ya. Jadi konjungsi-konjungsi itu menandakan adanya sebuah proses. Penggunaan konjungsi kronologi ya.
Pasti kalian penasaran kan, bagaimana caranya menyusun teks eksplanasi yang tepat dan baik? Yuk, mari ikuti langkah-langkah berikut. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, kita harus menuliskan topik-topik yang akan dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Biasanya, topik-topik tersebut adalah kumpulan dari beberapa informasi secara faktual yang akan dipaparkan lebih kompleks atau lebih luas lagi. Ibaratkan begini, sebelum kalian membuat teks eksplanasi yang utuh dan padu, kalian harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Contohnya, seperti pengertian pelangi, munculnya pelangi, proses adanya pelangi atau kausalitasnya, dampak munculnya pelangi, banyak orang menyukai kemunculan pelangi, durasi kemunculan pelangi. Yang selanjutnya, kita harus menyusun kerangka teks dengan menomori topik-topik yang sebelumnya sudah ditulis sesuai dengan struktur baku teks eksplanasi. Jadi, paragrafnya disusun secara kausalitas dan kronologis ya, jangan lupa. Kalian bisa melihat contoh yang sudah ada di dalam slide, di buku paket juga sudah ada, ya, maksudnya dibuat tabel agar memudahkan kalian. Kemudian yang ketiga, kita harus mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh dan padu dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Topik-topik tersebut disusun menjadi rangkaian kalimat yang lugas, jelas, dan padu. Nah, pada contoh di slide ini, kalian bisa melihat bahwa paragraf tersebut adalah contoh dari pengembangan paragraf eksplanasi yang ditulis. Kemudian yang keempat, yaitu kegiatan menyunting teks eksplanasi yang ditulis oleh teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting sendiri berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Ya, sederhananya bisa kita sebut mengedit lah ya. Pada saat kelas 10 kita juga sudah pernah menyunting sebuah teks ya, menyunting teks hasil observasi, teks laporan hasil observasi. Jadi kira-kira dalam teks eksplanasi yang sudah disajikan, adakah kesalahan kebahasaannya, seperti ejaannya, diksinya, atau struktur kalimatnya? Nah, kita yang menyunting berarti kita yang mengedit atau membetulkan. Tujuan dari menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman adalah mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam teks eksplanasi, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berkenaan dengan yang pertama isi teks, yang kedua struktur, yang ketiga kaidah kebahasaan, yang keempat ejaan dan juga tanda baca. Nah, itu tadi adalah pembelajaran terkait dengan teks eksplanasi pada pertemuan kali ini. Untuk yang belum subscribe, yuk langsung subscribe ya, karena tadi mungkin keasikan nonton videonya. Dan lupa mensubscribe, langsung aja klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk sukai dan komentari dan juga bagikan. Terima kasih.